datang di Prognosis Podcast, Perfect Voice and Stay Exist. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah luar biasa. Jauh-jauh dari Sukamara hadir ke Puskesmas Permata Kecubung. Selamat datang Bu Lestari, atau kami itu lebih akrabnya Bu memanggilnya Bu Ai, Bu ya. Bu Lestari ini adalah Kabid di Pelayanan Kesehatan dan SDMK, betul ya Bu? Dan menjabat juga sebagai Ketua Penyuluh Keamanan Pangan Kabupaten Sukamara. Episode kali ini kita berbicara masalah pengembangan pangan olahan. Baik, sebelum lebih jauh, mungkin Ibu bisa menyapa terlebih dahulu Bu para pendengar setia kita di hari ini, sekaligus bisa memperkenalkan diri. Silakan Bu. Terima kasih Pak Suherdi, terima kasih kepada teman-teman podcast Puskesmas Permata Kecubung. Halo semuanya, saya Lestari, saya dipanggil biasa oleh teman-teman di sini Ibu Ai. Saya bekerja di Dinas Kesehatan di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan. Sekaligus saya juga sebagai Ketua Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Kabupaten Sukamara. Jadi tema kali ini sangat relevan ya, relevan dengan tugas sampingan saya sebagai penyuluh keamanan. Untuk penyuluh keamanan pangan ini memang difokuskannya itu ke bagian memang farmasi itu ya, kalau di tidak. Jadi teman-teman ya, untuk tenaga puskesmas sendiri, tenaga penyuluh keamanan pangan itu tidak hanya yang berprofesi sebagai tenaga farmasi atau apoteker, tapi bisa dipegang oleh berbagai background pendidikan yang terkait dengan pangan. Bisa oleh tenaga ahli gizi pun berarti bisa ya Bu? Bisa. Terus orang-orang yang lulusan teknologi pangan seperti itu. Atau yang lulusan pertanian seperti itu ya. Baik, mungkin sebelum berbicara lebih jauh lagi, Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang apa sebenarnya peran dari penyuluh keamanan pangan itu sendiri, Bu? Penyuluh keamanan pangan ini mungkin saya jelaskan dari awal. Ini adalah tenaga yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk melakukan pemantauan atau meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan pangan. Seperti kita tahu ya, keamanan pangan kan tidak hanya yang ada di hadapan, tidak hanya di meja. Jadi keamanan pangan itu harus diterapkan dari tempat bahan baku, berarti dari mereka ditanam, pom-pram, dari sawah, dari kebun gitu ya, sampai ke meja. Makanya saya bilang tadi keterkaitannya tenaganya tidak hanya oleh orang farmasi, bisa dari pertanian bisa jadi tenaga penyuluh keamanan pangan, atau lulusan perikanan bisa jadi tenaga. Kalau untuk seperti kita di kecamatan ini sendiri, ada nggak instansi khusus yang membidangi di ketahanan pangan ini, Bu? Kebetulan memang leading sektornya untuk tenaga penyuluh keamanan pangan adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang memang instansinya tidak sampai ke daerah. Cukup di kabupaten ya? Cukup di kabupaten. Nah, Dinas Kesehatan ini adalah perpanjangan tangan dari Badan POM untuk menciptakan tenaga-tenaga penyuluh keamanan pangan. Nah, untuk di Kecamatan Permata Kecubung sendiri, ya perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi kita juga Dinas Kesehatan, Badan POM melatih Dinas Kesehatan melatih tenaga di puskesmas untuk jadi penyuluh keamanan. Oke, baik. Tercatat ada lebih dari 10 pengrajin makanan di Kecamatan Permata Kecubung, Bu. Apa yang pertama-tama harus mereka lakukan ini untuk memulai, atau tahapan-tahapannya untuk memulai, misalnya dia mau jualan nih. Nah, apa tahapan-tahapannya yang harus dimulainya dulu, Bu? Makasih Pak Suherdi. Ya, ini sangat penting ya untuk Bapak Ibu. Ya, ini terkait dengan perizinan dan lain-lain, Bu. Ya. Tentunya pertama kali yang mereka harus penuhi ya perizinannya. Iya. Mereka harus memiliki nomor induk berusaha namanya. Nomor induk berusaha. Baik, catat pertama kali yang harus dilakukan memiliki nomor induk usaha. Nah, itu di mana mendapatkannya, Bu? Nomor induk usaha ini mendapatkan sebenarnya bisa secara mandiri. Jadi bahwa teman-teman pengrajin di Permata bisa melakukan pendaftaran melalui websitenya OSS. Online berarti ya? Oke. Itu hanya bermodalkan KTP. Jadi dan gratis ya, jadinya Rp0 juga kan, karena bisa mandiri. Itu diverifikasi oleh Dinas PTSP selaku pemilik akun administrasi.
Nah, setelah NIB keluar, ini arahnya mau kemana nih? Mhm. Apakah saya mau jadi pangan olahan yang produk saya tahan lebih 7 hari, Mhm. atau saya pangan olahan saya lebih kurang dari 7 hari, atau saya arahnya mau, fast food Siap siap saji, saji. nggih. Nah, ini arahnya kemana? Heeh heeh. Karena bentuk perizinan beda-beda setelah dari NIB. Oke. Kalau misal contoh aja, Ibu tadi yang jualan di depan itu tadi, Bu, itu kan dia Goreng jual jamu ya. Nah, jamu kan diolah dari rempah-rempah. Nah, itu perlu juga nggak kita mengurus perizinan dan lain-lain ini? wajib ya, Harus wajib termasuk ya, juga ya, Pak? Bapak Ibu Heeh. ya wajib. Tapi memang ranahnya kemana? Mhm. Jadi, ada kriteria-kriteria produk, jadi perizinan ini dibedakan berdasarkan kriteria produk Waduh, ya. kalau Kalau jamu, jamu tadi tadi maksudnya dia dalam pengobatan tradisional. Oh, itu ada sendiri Ada dia sendiri posnya? lagi Heeh posnya, heeh. ada izin usaha, kelompok usaha namanya, Mhm. kelompok usaha di OSS. Nah, itu semua tercantum di OSS, jadi bisa dilakukan mandiri oleh. Baik, untuk standar-standar keamanan pangan itu sendiri, misalnya seperti ini, kita mohon maaf yang beragama Islam ini kan aku otomatis berarti harus halal. Nah, untuk standar dari keamanan pangan itu sendiri ada nggak? Harus seperti apa seperti apa, Bu? Keamanan pangan ini adalah amanat dari undang-undang, Mhm. ya. Undang-undang kesehatan tentunya, kedua undang-undang tentang pangan, kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Nah, ada istilah tentang keamanan pangan itu pemenuhan 3 pokok. Mhm. Makanan itu harus aman, Aman dikonsumsi, aman heeh, dikonsumsi, bermutu, bermutu, berarti dia memiliki kualitas, nilai gizi dan lain-lain itu nilai tadi? gizi dan Heeh, lain dan iya, bergizi. iya. Serta dia, tambahannya itu biasanya dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini Oh, budaya ya, iya, terkait dengan budaya. agama itu Iya, juga terkait masuk di dengan situ kali, Bu, agama ya? seperti itu. Jadi amanatnya pemenuhan dari 4 ini. Nah, diterjemahkanlah secara rinci dalam peraturan pemerintah tadi tentang ketahanan pangan. Jadi ada, eee, sebenarnya secara umum itu ada 14 aspek yang harus dipenuhi oleh seorang yang Pengrajin itu? produknya dijual ke masyarakat. Oh, Jadi memang seharusnya keamanan pangan tidak hanya untuk produk yang dijual ya, heeh heeh. Yang dikonsumsi sendiri pun seluruh harus tetap semua aman, harus iya. aman sebenarnya. Makanya kunci utama dari keamanan pangan itu adalah produk, proses, bahan, alat Mhm. itu terbebas dari 3 cemaran. Cemaran biologi, cemaran kimia yang berbahaya, dan cemaran fisik atau benda Heeh. lainnya. Dan halal, toib ya. Halalan Yang Thaiban ya, halal iya, toiban itu heeh. memang baru ya, dipersyaratkan oleh pemerintah beberapa tahun. Selanjutnya, Bu, memastikan produk itu aman, bergizi dan lain-lain itu tadi tentunya kan harus ada pengawasan di situ, Bu. Ada nggak program dari dinas terkait itu tadi, kontrol untuk mereka, baik itu mau dilakukan pelatihan kah, atau pengawasan di tempat produksinya kah? Ada nggak seperti itu, Bu? Eee, untuk kita bagi kriterianya tadi ya, kalau untuk, bahan baku, bahan Mhm, mentah, ini sudah dikelola oleh Dinas Pertanian, Perikanan ya. Mereka melakukan pemeriksaan, tempat-tempat nelayan atau petani melakukan, panennya, mhm, pengecekan pestisida dan segala-galanya. Nah, begitu arah ke bahan baku berarti arah produksi. produksi, Nah, iya. arah produksi ini seperti saya bilang adalah ranahnya. Nah, di Dinas Kesehatan sendiri merupakan salah satu instansi yang memang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap produk yang tahap produksi ini. Oke, yang Ya, diproduksi nanti dikontrol lagi ya ya melalui dikontrol dinas ya kesehatan? oleh Dinas Mhm, Kesehatan. Eee, di mana sih poin-poin yang perlu kita kontrol itu Dinas Kesehatan seperti Pak Suherdi tahu, Kesling melakukan pemantauan kualitas air. heeh, iya iya, Nah, yang itu setiap, setiap bulan bulan itu dilakukan, mhm. itu untuk, tempat-tempat depot air ini kan, tidak pasti digunakan oleh kita ya. Iya, Nah, baik oleh kita sebagai konsumen maupun kita sebagai pengusaha. mhm, Nah, kemudian ada pengawasan restoran, iya 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 iya, tempat siap saji, cepat siap saji. terus pengawasan industri pangan yang memang produknya lebih dari 7 hari. Nah, itu kita kolaborasi dari berbagai bidang ini kita upayakan, secara tiap tahun itu selalu ada. Setahun tuh Setiap tahun pasti selalu ada, ada iya, kita pengawasan itu,
intinya itu, berarti kan terbebas dari 3 cemaran itu kan cemaran biologi, Heeh. kimia, dan fisika ini kan kuncinya apa? Berarti kuncinya adalah kebersihan kan, Iya, higien dan kebersihan higienisnya, sanitasi, higien sanitasi. Nah, higien sanitasinya itu, harus terdapat pada seluruh aspek. Baik itu juga misalnya pelatihannya yang diadakan itu termasuk juga seperti ini limbahnya harus kemana, itu sudah Iya termasuk betul, di situ? iya, nanti memang untuk higien sanitasi aliran airnya harus di mana, Mmm. terus pintu WC harus ngadap ke mana Nah, sebenarnya. aturan bangunannya juga ada aturan Ya, mainnya ya, Bu? jadi ada saya bilang 14 aspek dalam pemenuhan standar keamanan Mhm, pangan. Ini sama ya, mau dia produk olahan atau produk siap saji, itu mhm. ada 14 aspek itu. Kebersihan pada lingkungan rumah Iya, dulu, iya, iya, oke. terus kebersihan pada bangunan rumahnya. Mhm. Apakah dindingnya itu menggunakan cat yang udah Luntur yang berdebu terkikis itu? ya, Heeh, debu oh, gitu. oke. Terus aspek kebersihan pada karyawan Heeh, atau heeh. pengolahnya Iya, sendiri, kebersihan pada peralatan yang digunakan, kebersihan air yang mhm, digunakan, terus bagaimana dia mengelola sanitasinya, mhm. terjadwal nggak membersihkan ini, terjadwal nggak Iya, iya, membersihkan iya, heeh, bangunannya. Nah, terus, aspek pencatatan dokumennya. mhm. Jadi ini yang suka para pengolah makanan kita ini yang suka terlupakan, mencatat Terabaikan di terus situ ya terabaikan mencatatnya? pencatatan dokumen, Heeh, dia beli bahan baku di mana. Takutnya bahan bakunya, eee, bisa saja ya tidak terdaftar, misalnya iya, tepungnya tepung iya, iya, kiloan heeh, yang udah expire, yang nggak jelas jadi izinnya. jelasnya dia beli yang kiloan Iya, aja heeh, dari yang karung iya. gitu. Nah, Terkait ini Bu, misal keterampilan, mau pelatihan dan lain, kemana mereka harus mengajukan, "Aku nih butuh pelatihan ini." mhm. Kemana mereka harus mencari pelatihannya itu, Bu? Kalau untuk teknik pengolahan, itu teknik Teknik pengolahan. pengolahannya, iya. Teknik pengolahan memang, untuk dinas kesehatan kita tidak mengakomodir itu. Mhm. Tapi untuk di dinas tenaga Oh, kerja, masuknya di tenaga tenaga kerja? kerja Iya. itu atau nanti dinas perdagangan juga biasanya membentuk kelompok kerja. Heeh, Kelompok-kelompok kerja yang, memfasilitasi iya, para pengolah makanan kita itu untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi paling sering memang dinas tenaga kerja melalui lembaga. baik sekarang ini kan banyak yang menjamur itu bisnis-bisnis kopi, Bu, sekarang tuh. Mhm. Jadi kopi ini itu kan ada ininya, keterampilan khusus. Nah, mereka tuh banyak yang bertanya, "Kemana ya aku nih mau pelatihan membuat kopi ini?" Gitu. Makanya Ya, memang suka marah agak susah ya, heeh, kemana kami harus eee, mencarinya apa gitu. namanya itu, oh, Barista apa ya? barista Barista ya? barista, Heeh. itu memang susah. Kalau Sukamara itu belum tren, Iya, belum tren, belum tren. Tapi sebenarnya teman-teman bisa cari itu di, kursus-kursus online. online, Nah, baik. biasanya yang suka barista ini kan generasi Z, Iya, generasi milenial. sekarang lagi Jadi musimnya, Bu. tidak sudah familiar dengan pelatihan secara Zoom, Oke. ya. Nah, itu bisa teman-teman cari di pelatihan Zoom yang Oh, kalau baik. Sukamara memang belum ada. Nah, itu info lagi bagi mungkin yang ingin memulai pelatihan misalnya barista dan lain-lainnya, silakan di dinas apa tadi, Bu, yang membawahi ini? Disnaker Tran, Nah itu, tenaga kerja pokoknya, tenaga bukan di kerja, dinas kesehatan. Kalau kita dinas kesehatan untuk pengawas pengawasannya, pengawasan kontrolnya ya. produk. Baik, terima kasih, Bu. Mengenai proses pengajuan sertifikat, Bu, ada kan yang kalau di warung-warung atau restoran itu sertifikat yang di warung itu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu seperti apa sih, Bu? Sertifikat apa sih, Bu, itu Nah, namanya? tadi kan awalnya NIB dulu ya, Heeh, setiap NIB. orang yang pengen berdagang itu NIB. Nah, dalam NIB itu mereka masuk ke menu satu lagi, dalam Heeh. OSS itu, ini diarahkan, saya bilang kalau dia siap saji, Mhm. maka dia wajib memiliki pemenuhan komitmennya sertifikat layak higien. KS, Sertifikat layak izin, izin heeh. sanitasi layak higien. Nah itu, dikelola oleh bidang Kesmas di Dinas Kesehatan Kesehatan. masyarakat. Masih di dinas kesehatan ya? Heeh. Untuk mendapatkan sertifikat itu tentu adalah pelatihan. Mhm, Pelatihan yang diadakan oleh, Dinas Kesehatan khusus layak higien sanitasi. mhm. Kemudian kalau dia produknya produk pangan olahan yang lebih dari 7 hari, Iya, heeh, dia heeh. masuk ke menu sertifikat produk pangan industri rumah tangga. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu adalah dia harus mempunyai sertifikat penyuluh keamanan pangan, Mhm. penyuluhan keamanan pangan. Berarti melalui pelatihan lagi Pelatihan sendiri? juga. Iya, Nah, heeh. tapi antara kedua jenis sertifikat ini, antara sertifikat penyuluhan keamanan pangan dengan sertifikat untuk izin sanitasi ini sebenarnya tidak beda materinya. Sama aja Harapan ya? kami ya, harapan di Kabupaten Sukamara,
jika setelah mengikuti sertifikat penjualan kemarin, Mhm. dia bisa mendapatkan, bisa langsung mengurus pemenuhan untuk sertifikat higien sanitasi. Yaitu 2 jenis itu 2 yang jenis itu. Ini terkait juga bahwa kita ini di Permata Kecubung ini tercatat itu kurang lebih ada 10 pengrajin makanan, Bu, yang mana kurang lebihnya berarti mereka ini memulainya nanti bisa NIB, NIB itu tadi. buat NIB, Mhm. terus dilihat produknya apa, Oke. ya, apakah lebih dari 7 hari atau kurang dari 7 hari. Baik, terima kasih Bu informasi-informasinya. Pertanyaan terakhir Bu, kita ketahui di Kecamatan Permata Kecubung ini ada tanaman khas Bu, namanya sengkubak. Zaman dulu itu sengkubak itu rempah. Nah, ke depan ada nggak rencana untuk mengangkat si sengkubak ini kalau kita berbicara makanan khas, kalau kita misalnya ke Sumedang itu ada tahu Sumedang. Nah, beberapa waktu lalu juga Pak Camat ke sini maunya sengkubak itu menjadi khas Permata Kecubung. Jadi kalau orang bicara Permata Kecubung ya sengkubak, berbicara sengkubak ya Permata Kecubung. Ada nggak dari Dinas Kesehatan maksudnya ingin mengangkat si sengkubak ini tadi? Menarik ya Menarik, sengkubak iya. ya, menarik. Saya tahu tanaman itu sebagai penyedap rasa. Penyedap rasa, Ya, iya. penyedap rasa. Sengkubak ini ada hampir di seluruh Kalimantan dengan varian yang Iya, berbeda. iya. Penyebutannya pun beda tiap Ya, daerah beda, ya. beda. Memang kalau Dinas Kesehatan akan mendukung misalnya pemerintah Kecamatan Permata Kecubung ingin melakukan diversifikasi ini. Selama ini penggunaannya kan cuman seperti daun salam kan. Iya, nggih. Nah, Dimasukkan di dimasukkan makanan seperti daun gitu ya. salam di dalam Iya. bumbu. Itu bisa dirubah menjadi bentuk serbuk, Diekstrak gitu ya. diekstrak, dikeringkan, Mhm. terus teman-teman perkecil ukurannya dengan bentuk penumbukan atau apa, atau blender. Mhm. Itu pun karena blender terus dia bisa ditambahkan dengan tepung. Jadi seperti Royco Mhm. atau Masako. Maaf Iya. menyebutkan merek ya, jadi Iya, iya, nggak apa-apa. Sponsor masuk nanti. ya itu. Jadi bentuklah seperti serbuk. Nah, jika dia menjadi bentuk serbuk, itu bisa dilakukan perizinannya melalui perizinan SPPIRT. Oh. Nah, SPPIRT ini mungkin saya tekankan lagi ya, dari NIB sampai SPPIRT itu proses perizinan tidak berbayar. Iya, iya. Dia punya kewajiban pemenuhan untuk pelatihan saja. Nah, setelah dia bentuk serbuk itu bisa dipasarkan. Mhm. Bisa dipasarkan dalam bentuk serbuk, jadi izinnya melalui SPPIRT, melalui daerah saja. Di Laman Baru itu ada pengrajinnya, cuma dia ini takutnya begini Bu, itu kalau kami dulu menggunakannya katanya daunnya itu yang langsung dimasukkan dimasakkan. Kalau kami misalnya diserbuk itu mengganggu nilai gizinya. Nah, takutnya di situ mengganggu nilai gizinya dan lain-lain enggak? Mempengaruhi enggak itu ke reaksi kimianya dan lain-lain? Misalnya dia diserbukkan dan lain itu yang mereka takutkan. Sebenarnya saya pernah melihat produk daun sakuba ini yang dibuat oleh Pangkalan Bun, Kota Waringin Oh, Barat. justru Pangkalan Bun sudah pernah Ada bentuk serbuknya. Jadi cuma takutnya kan partikel kita nggak terlalu halus ya. Iya, Itu yang iya, takut mereka itu. harusnya nanti memang dia dibuat, ini memang harus uji coba ya jadinya. Iya. Partikelnya harus halus, jadi dia mudah Kayakannya larut, halus, dan memang dia harus pakai penambahan kaldu ya, Iya, apa ya, berarti ada bahan tambahan lagi ya, Bu? tambahan lain. Kalau memang takutnya nanti kan dimasakkan dia seperti ada daun-daun Nah, dan kecil-kecil juga gitu. sudah kami coba juga, Bu, kami keringkan, kami ayak, jadi merubah warna dari masakan. Agak keruh dia jadinya. Kalau daun segar langsung di itu dia nggak ada ini ya, tetap ini. Jadi kami mengartikannya apa benda ini bisa digunakan bisa daun kalau segar ingin aja. dijual, bisa dijual dalam bentuk kering. Dikeringkan. Nah, dikeringkan berarti seperti produk daun yang kering, terlalu benar ya, masukkan dalam kemasan yang tidak mudah masuk udara. Aluminium foil itu kali Ya, dibuat kayak ada klipnya begitu ya. Karena memang kenapa harus kering? Karena kalau daun segar dia mudah ditumbuhi oleh jamur. Jamur ya. Ini yang harus kita ini kan, kenapa dia keringkan saja. Kalau keringkan saja, menurut saya keringkan saja, langsung dicoba kemasakan apakah merubah warna dalam posisi kering. Coba dulu ke diri sendiri dulu. Tapi kita memastikan ya. Iya. Coba dulu apakah rasanya masakan kita nggak terlalu berpengaruh, masih tetap enak tanpa monosodium glutamat kan.
Sudah ada sebenarnya percobaan kami di Posyandu itu, tapi ini pengaruhnya mungkin kebanyakan atau apa, jadinya agak kok pahit ya kalau kita serbuk kita ekstrakan, jadinya kesannya pahit. Ya, berapa lembar? Satu lembar itu kan jadinya beberapa itu. Nah, kita masukkan mungkin kebanyakan itunya bisa jadi juga, bukan pengaruh dari serbuknya itu juga. Jadi kalau memang mau ya tidak merubah warna, memang bentuknya harus kering. Ya. Karena kalau basah dia mudah tumbuh oleh jamur. Iya. Atau bentuknya memang serbuk. Nah, pernah melihat bumbu untuk bayi? Bumbu yang siap saji. Yang sekarang lagi banyak nih, yang untuk bayi-bayi itu kan ada bumbu hati ayam, bumbu kaldu kekeker, itu kan bentuknya memang akan merubah warna. Mungkin bisa ini ya, memang dia akan merubah warna sayur, tapi ya dia aman. Oh, masih aman berarti ya. Ke depan kalau seperti pengrajin itu, kalau memang dia mau mengembangkannya, kemana nih mereka harus memulai selain di perizinan tadi untuk terkait gizinya nih, kemana mereka harus ini Bu, mengadu ini tadi terkait nilai untuk gizi dan informasi nilai gizi kalau masih kelas industri rumah tangga itu dia bisa konsultasi ke dinas kesehatan masih bisa lagi. Nanti kita coba dia produk ini sekali pakai itu berapa lembar. Ya, maksudnya misalnya satu porsi itu berapa sih takarannya gitu. Berapa lembar nanti dari Badan POM sendiri sudah membuatkan hitungan standar untuk produk-produk ya khusus industri rumah tangga, informasi nilai gizinya, jadi tidak perlu masuk lab ya. Nah, inilah satu nilai lebih kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk perizinan industri rumah tangga. Jadi rumah tangga ini ya produknya tidak perlu masuk lab lah, kecuali memang untuk pengawasan kita ya tentang bahan-bahan berbahaya. Jadi dia penentuan nilai gizinya bisa diminta konsulkan ke dinas kesehatan, tolong hitung. Misalnya dia tadi daun sakuba, dalam sekali masak berapa lembar, atau nilai gizinya berapa gram kali ya, berapa? Ya, daunnya harus ditimbang ya. Nah, itu. Kemudian misalnya kerupuk amplang, ikan dia adalah satu adonan ya, komposisinya berapa, itu bisa dihitungkan secara manual. Baik, terima kasih, luar biasa informasinya sangat membantu sekali bagi industri rumah tangga yang ingin mengembangkan usahanya. Sekali lagi kami terima kasih Bu, sudah jauh-jauh dari Sukamara datang ke Permata Kecubung. Harapan kami bersedia lagi ya Bu kalau diundang di episode selanjutnya. Bisa, bisa ngasih masukan ya. Iya, harapan saya untuk masyarakat Permata Kecubung, karena daerah kita punya ciri khas. Iya. Harapannya perekonomian itu meningkat melalui UMKM. Memang pemasaran kita masih agak susah ya. Iya. Tapi dengan dukungan pemerintah daerah, lagi Permata Kecubung sudah punya website. Iya. Itu bisa pemasaran melalui website. Termasuk beberapa waktu lalu kami selesai mengadakan Expo Permataku Bersinar Bu. Jadi barang-barang khas setiap daerah itu kita pajang di situ, masuk sengkubak dan lain-lain. Harapannya semuanya berizin. Tapi izin itu tidak hanya kesadaran. Online itu tadi. Tidak. Ataupun kalau memang kesulitan karena untuk online bisa minta dipandu sama orang tugas puskesmas. Kebetulan di sini udah ada yang pernah kita latih. Itu Pak Marlianto. Oh, Pak Marlianto sudah. Itu bisa mengurus perizinan NIB sampai ke SPPI. Baik, mungkin nanti kita awali dari bule Starling kita itu Starbucks keliling. Jualan di depan itu nanti kita coba. Bagaimana? Jadi nggak perlu nih jauh-jauh ke dinas DPMT ke Sukamara. Di Sukamara nanti pelan-pelan kita latih orang-orang siapa-siapa dari puskesmas lagi untuk melakukan perizinan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu sudah jauh-jauh datang dari Sukamara ke sini. Itu saja yang dapat kita bahas di episode ke-5 ini. Episode selanjutnya masih kita nantikan dari Bu Ai. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di channel kita di Prognosis Podcast. IRTP Sukamara, bisa maju, bisa bersaing. Oke, terima kasih.